Salam saudara terkasih dalam Tuhan. Kita mulai ibadah kita tundukkan, kita rendahkan hati, kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin mengalami perjumpaan lebih lagi Tuhan. Kami rendahkan diri kami Tuhan. Kami tanggalkan segala beban dan dosa di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang memurnikan dan melayakkan kami untuk menyembah-Mu pada ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Penuhi bejana kami ya Bapa. Murnikan kami Tuhan. Dan layakkan kami. Biarlah kami berjalan dengan perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mampu sendiri Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Katakan, walau kita harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Yakini kita tidak akan ditinggalkan. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia, sempurna dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari kita bangkit berdiri saudara. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Katakan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau
tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Mari angkat tangan kita. Tuhan, Kau Juru Selamat. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu, amin. Kita di dalam janji Tuhan. Selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Juru Selamat kami. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kami menang Tuhan. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Nyatakan dengan penuh iman, dengan hati kita saudara. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Tuhan, ini pengakuan jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu ya Bapa. Selamanya kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu untuk kami. Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamat kami. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sembah Tuhan. Oh Yesus, terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan dipenuhi Roh-Mu ya Bapa. Oh ampunilah kami ya Bapa. Ampunilah kami. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Karena kami bermazmur hanya bagi-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Tuhan Allah kami, Kau penolong kami. Haleluya. Yesus, sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Haleluya. Senangkan Tuhan dengan penyembahan kita saudara. Sukakan hati Tuhan. Kita menyembah dengan lembut. Haleluya. Haleluya. Kami anak-Mu ya Bapa. Haleluya. Yesus. Yesus jamah kami ya Bapa. Haleluya. Yesus. Terima kasih.
Tuhan. Terima kasih. Sampai hari ini Engkau baik Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau di tempat maha tinggi. Engkau tidak jauh, Engkau dekat dengan kami ya Bapa. Engkau ada di dalam hati kami. Ampuni Tuhan setiap pelanggaran kami Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih, biarkan kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya ku tinggikan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Oh Yesus, benar Tuhan, hanya Engkau yang layak diagungkan. Hanya Engkau yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau bersuka cita Tuhan. Di rumah-Mu adalah tempat terbaik Tuhan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sudah capek saudara? Kita bangkit berdiri ya. Kita tetap berdiri. Kita pujikan sukacita surga. Biarlah kita semua bersukacita hari ini ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari terima bersama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah, takkan patah semangatku, takkan hilang
bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Sorakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Hidupku kami teringat kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik, teramat baik. Haleluya. Boleh duduk saudara? Silakan duduk. Tuhan Yesus memang teramat baik. Kita boleh merasakan dalam kehidupan kita, dalam lika-liku, dalam susah senang, Tuhan selalu menyertai kita, anak-anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Nyatakan saudara. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa.
kuasanya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kuasa Tuhan begitu dahsyat, saudara. Jemaat Tuhan di sini merasakan kuasa Tuhan dahsyat. Amin. Sedikit bercerita, saudara. Di tempat kerja saya, ada seorang teman saya. Umurnya masih muda, 30 tahun. Mempunyai anak pertama, anak satu-satunya. Selisih dengan anak saya 1 bulan. Anak saya 9 bulan, dia 10 bulan. Dia November, anak saya Desember. Kami sering sharing karena kami baru mempunyai anak pertama. Tepat besok tanggal 25, 1 bulan kepergiannya. Terakhir kami dinas berdua. Saat itu dia begitu perhatian, begitu baik, mengajak ngobrol. Kita dinas pagi, setelah itu 2:30 dia mengajak saya pulang, ayo pulang. Terus saya bilang, belum, kurang 10 menit, kamu duluan saja. Sore hari, sekitar jam 6 sore kami mendapat kabar, dia kecelakaan dan langsung meninggal. Di situ saya hancur tuh sebagai seorang teman. Karena saya juga punya anak kecil. Dia begitu mendambakan anaknya karena 10 bulan menunggu baru mendapatkan anak. Dia begitu mengasihi anaknya. Tapi dengan peristiwa itu mengingatkan saya secara pribadi, kalau kita ini hanya debu, hanya tanah. Saat kita sehat, saat kita kuat, seperti teman saya, tidak ada sakit. Tiba-tiba Tuhan ambil. Dengan kehidupannya menurut saya sedang berbahagia, mempunyai anak, menjadi seorang ibu. Tetapi Tuhan berkata lain. Itulah rancangan kita, itu bukan rancangan Tuhan. Kita hanya boleh mengingat setiap hari bahwa hidup kita ini hanya sementara. Dan kita jalani dengan ucapan syukur dan dekat pada Tuhan. Secara manusia kita kecewa, tapi itulah yang terbaik dari Tuhan. Kita harus ikhlas. Itulah rancangan Tuhan yang sempurna untuk kita. Karena Tuhan itu pasti mengasihi kita. Melalui pencobaan yang berat, Tuhan ada dan Tuhan menguatkan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita rasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan seperti mentari. Seperti mentari yang bersinar. Seperti itu
kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari dan tak pernah berhenti memancarkan sinar-Mu. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Nyanyikan dengan penuh syukur saudara. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari samudra yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kasih atas cinta-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya lagu ini merupakan satu pernyataan iman kami, bahwa kasih-Mu lah yang memulai segala sesuatu. Oleh karena kasih-Mu, maka Engkau Tuhan mau menjadi juru selamat kami. Engkau yang turun ke dunia, Engkau yang menjadi manusia, bahkan Engkau yang menebus dosa kami, sehingga setiap kami yang tidak mampu
menghapus segala dosa kesalahan kami, diampuni, dan kami dijadikan anak-anak Allah. Kami dilahirkan baru kembali. Terima kasih Tuhan. Tapi biarlah kami juga belajar. Apakah kami adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam keselamatan-Mu. Oleh karena itu kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk meneguhkan, untuk memastikan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dan kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu dan kami butuh pertolongan Roh Kudus. Agar Engkau membuat kami adalah orang-orang yang mau benar-benar serius untuk memikirkan akan iman keselamatan kami. Bukan dengan perbuatan-perbuatan ritual, tetapi dari satu hati yang keluar. Seperti yang Engkau firmankan Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan setiap kami, dan mampukan hamba-Mu untuk menyatakan dalam waktu yang singkat ini akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita terus maju di dalam kehidupan ini dan hari ini sudah mau memasuki bulan Oktober ya. Kita sudah di akhir bulan September. Saudara, hari ini saya mengambil satu tema kasih terhadap saudara. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru, ya, sebagai tanda hidup baru. Kita persiapkan dari 1 Yohanes 3 ya. Nanti kita akan masuk tuh 1 Yohanes 3 ayat 10 sampai yang ke-18. Nah, Saudara, inti dari khotbah ini adalah bagian dari kitab 1 Yohanes atau surat 1 Yohanes. Saudara, ini penting sekali bagi anak Tuhan untuk bisa memahami 1 Yohanes. Konteksnya cuma satu. Dan ini harusnya menjadi perhatian utama kita. Pertanyaannya cuma satu. Setiap pribadi harusnya bertanya, apakah aku orang yang sudah pasti diselamatkan? Ini perlu saudara kita berpikir. Karena kalau enggak, hidup ini berisi kepura-puraan. Melayani dengan kepalsuan. Hidup dengan kepura-puraan itu enggak enak banget. Ya, enggak enak banget. Kita takut Tuhan marah, kita takut ini itu. Benar-benar kita itu hidup seringkali penuh dengan kepalsuan. Ya, jadi tadi Ibu Vina ya menjelaskan temannya. Saya nggak tahu temannya apakah imannya sama dengan kita, tetapi tiba-tiba meninggal. Nah, pertanyaannya cuma satu. Ketika dia anak Tuhan, apakah dia itu memang sudah termasuk orang yang diselamatkan? Meskipun mungkin ke gereja, meskipun mungkin melayani. Karena seringkali manusia itu nggak tahu. Ya, kita ini perlu sesuatu yang kita lakukan untuk memastikan kita itu ada. Jadi bisa saja pujian, bisa aja pelayanan, bisa aja berkhotbah, sekolah teologi, bisa aja menjadi jemaat yang aktif, memberi persembahan, aktif itu. Tapi sebenarnya itu adalah tindakan kita untuk memastikan bahwa kita ini dipastikan Tuhan itu akan baik kepada kita. Ini penting sekali saudara. Ya, apakah aku sudah pasti diselamatkan? Kalau kita berpikir itu, maka dalam 1 Yohanes ini membongkar kepalsuan-kepalsuan iman. Ya, inti surat Yohanes ini adalah realitas apakah saya atau Anda atau setiap pribadi yang mengaku Yesus adalah Tuhan itu sudah diselamatkan. Tadi lagunya kan bagus. Yesus Tuhan, juru apa?
selamatku. Langsung saya berpikir, Tuhan itu memastikan keselamatan dengan cara apa? Karena dia jadi juru selamatnya. Benar enggak? Kalau Anda hanya beriman kepada Tuhan, itu belum tentu engkau selamat. Tetapi kalau engkau beriman pada Tuhan dan juru selamat, berarti kita ini pasti diselamatkan. Nah, orang Kristen apakah mengaku benar-benar Tuhan itu juru selamat? Dari kehidupan, bukan dari tindakan. Karena dari tindakan bisa salah. Satu hari pulang dari Bandung, lapar, saya dengan teman-teman stop di rest area. Kebetulan itu ada rumah makan yang change gitu ya, makanan Sunda, ayam gorengnya enak banget, ya. Apalagi sambelnya, ya, wah udah pakai pete itu lapar makan, gitu ya. Lahap kita, lagi makan di restoran itu musiknya keras. Saya nggak tahu itu lagu, pantun, atau satu doa. Karena pakai bahasa yang saya nggak kenal. Kenceng sekali. Kami berdoa pun sampai kenceng doanya. Karena kita beberapa orang. Lagi makan. Saya ngomong, coba lihat. Ketika orang-orang itu memutar lagu yang pasti itu pesan rohani. Lihat wajah. Lihat ekspresi. Lihat tingkah lakunya. Sama sekali tidak menunjukkan orang sedang serius. Melayani juga gerak-gerak wajahnya. Pada orang itu yang memutar. Maka saya ngomong sama teman-teman. Seringkali orang Kristen juga begitu. Banyak melakukan hal-hal yang dipandang itu baik. Asalkan Tuhan nggak marah. Tapi belum tentu dari hati ini keluar sesuatu yang benar-benar ingin kita lakukan. Jadi kita ini seringkali hidup menghidupi religiositas. Dan Indonesia terkenal nomor 1 di dunia bangsa yang paling religius. Artinya apa? Banyak hal yang dilakukan, tetapi sebenarnya apakah itu betul-betul spiritnya itu benar? Nah, pertanyaan ini muncul ketika pengikut-pengikut Tuhan Yesus di zaman Yohanes itu bertanya, kami ini sudah meninggalkan agama kami yang lama. Kami beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan yang kau katakan itu, Yohanes. Tapi apa sih yang membuktikan bahwa kami ini sudah selamat? Kalau kami di agama kami yang lain, kami itu membawa korban, kami itu datang ke kuil, kami melakukan ritual sesuai yang dikatakan dengan agama-agama kami. Tapi di Kristen nggak ada Kristen ritual. Mandi jam 12 malam gitu. Ada nggak? Kristen paling baptis saja. Saya itu nggak ada perjamuan kudus. Yang lain nggak ada. Terus apa yang membuat kami itu yakin bahwa kami sudah diselamatkan? Oleh karena itu kita harus tahu sekali lagi, bukan besarnya iman kita. Hati-hati saya katakan. Saya sering kali mengulang ini. Karena apa? Yesus pernah ngomong, kalau kamu punya iman sebiji sawi aja, kamu bisa memindahkan gunung. Berarti kalau Anda nggak bisa mindahin gunung, Anda bisa tahu nggak iman Anda segede apa? Segede bakteri mungkin. Ya toh? Tapi yang penting objek dari iman itu. Karena kalau kita tadi percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, berarti kita itu percaya dan kita itu dilahirkan baru. Nah ini lahir baru inilah yang menunjukkan ada hal yang berbeda yang kita lakukan, yang kita hidupi daripada kita sebelum kenal Tuhan Yesus. Maka kalau Anda baca 1 Yohanes itu dimulai dengan itu. Yohanes mengatakan ini loh firman yang hidup. Kami lihat, kami dengar, kami raba, dia itu betul-betul firman yang hidup, Yesus Kristus.
Jadi Yohanes mengatakan, aku nih mau mengatakan kepadamu bahwa benar yang aku beritakan. Firman yang hidup itu datang ke dunia. Kita mungkin nggak pernah berpikir, bahkan kita malu untuk diajak debat dengan orang. Kalau kita tanya, Tuhanmu kok jadi manusia mati di kayu salib? Kita nggak bisa ngomong. Maka itu banyak orang Kristen nggak bisa saksi. Kalau saya ditanya, puji Tuhan, Tuhanku itu ajaib. Bukan jadi kitab, tapi Tuhanku itu jadi manusia. Dan dia menebus dosa. Karena tidak ada kita pun yang mampu menebus dosa kita. Dan dia kemudian menjadikan kami anak-anak Allah. Apa enggak hebat Tuhanku? Kalau saya ngomong begitu, puji Tuhan. Kepastian itu bukan di diri saya, tapi di dalam Tuhan. Karena dia Yesus Tuhan Juru Selamat. Firman yang jadi manusia. Nah itu kalau saya diajak diskusi dengan orang, saya bersyukur punya keunikan kekristenan, objek dari iman kita. Berbeda sekali dengan apapun juga. Tapi kemudian ada banyak hal. 1 Yohanes tuh. Kamu sudah dilahirkan baru, satu hal. Kamu harus percaya bahwa kamu itu berdosa. 1 Yohanes 1, ayat 8, 9. Karena banyak orang Kristen yang ngaku Kristen, nggak pernah merasa berdosa. Semuanya beres kalau aku ibadah. Semuanya beres kalau aku memberi persembahan. Semuanya beres aku melayani. Orang Kristen justru kalau nggak pernah sadar bahwa dia berdosa, maka dia dikatakan belum lahir. Luar biasa. Ya. Nah, sekarang maka itu masuk kepada poin yang saya langsung, yaitu 1 Yohanes 3 itu tentang tanda orang yang sudah hidup baru atau lahir baru. Kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 dan 11 dulu ya. 1 Yohanes 3 ayat 10 dan 11. Ini berbicara tentang apa yang terjadi dengan orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Kalau kita nggak hidup ini, berarti kita belum lahir baru. Itu pernyataan dari firman Tuhan ini. Inilah tandanya apa? Anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi dia mengatakan dua hal. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak apa? Mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 17, aku memberikan perintah yang baru, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi kita mau masuk dalam satu pemikiran, kita cek hidup kita. Realitas orang yang sudah diselamatkan adalah mengasihi saudara-saudara seimannya. Bukan cuman normatif. Shalom, haleluya, get well soon, God, GBU ya. God bless you, ya. Itu kan ungkapan ada orang sakit, get well soon. Hati kita mungkin nggak berdoa. Get well soon. God bless you. Mungkin kita juga nggak mendoakan. Teman saya baru aja masuk rumah sakit, kemo karena kena kanker usus. Dia salah satu direktur sekolah pariwisata di Bali. Dia WA, tolong doakan. Saya lagi pengobatan. Saya berhenti baca itu, saya berdoa. Dan saya rutin berdoa untuk mendoakan dia. Ya, jadi kita ini bukan normatif, asal ngomong aja gitu ya. Nah, saudaraku sekalian, kalau gitu kasih itu ternyata banyak yang palsu, yang bukan dari orang yang lahir baru. Ya, bukan orang yang lahir baru. Maka kemudian Yohanes menulis 1 Yohanes 3 ayat 12. Apa bunyinya saudara? Amin. Tanda kepalsuan kasih yang pertama
itu dikasihkan ini loh. Yang berasal dari si jahat dan dari anak Allah itu terjadi sejak manusia pertama, yaitu keturunan Adam Hawa, Kain Habil, itu sudah ada karena dosa sudah masuk, maka ada dua orang, golongan anak Allah dan anak iblis. Dan iblis, anak iblis ini membunuh. Kain Habil itu saudara kandung loh, saudara. Saudara kandung, contohnya saudara secara manusiawi itu bukan berarti saudara secara iman. Yesus ngomong, ya, Kain itu adalah saudara kandung, apa saudara? Keduanya menyembah Allah yang sama. Dua-duanya bikin altar karena perintah dari bapaknya. Kamu harus menyediakan kurban. Dua-duanya memberikan kurban dari apa yang mereka punya. Karena Habil itu banyak menggembalakan, maka dia ngasih korban ini. Karena Kain memberikan buah-buahan, karena dia petani. Gitu. Itu kan selalu pertanyaannya. Bukan masalah bentuk jenisnya. Karena persembahan pada Allah juga ada dalam bentuk biji-bijian, hasil tanah, ada juga kurban. Ya, kurban bentuk adalah hewan. Kita sering mengatakan karena kurbannya beda, maka kalau memberi Tuhan itu jangan salah. Nah, itu udah ngawur gitu ya. Tapi di sini adalah hatinya. Meskipun dia menyembah Allah, meskipun dia memberi persembahan, kalau dia itu berasal dari yang jahat, pasti yang jahat ini akan berbuat sesuatu kepada anak Allah. Dan ceritanya dimulai dengan apa? Rasa cemburu. Cemburu bahwa persembahan dia nggak diterima, persembahan adiknya yang diterima. Ya, jadi inilah saudaraku sekalian yang kita harus hati-hati bahwa bukti bahwa dengan melakukan semua ibadah bukan berarti kita berasal dari Allah. Yakin? Bukan berarti kita ini pasti selamat kalau kita sudah ke gereja, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah berkorban, belum tentu. Belum tentu kita lahir baru. Kita masih bisa berasal dari si jahat. Ya. Kemudian Kain ini membunuh adiknya dan juga kemudian berbohong kepada Tuhan, ya, tidak melakukan kebenaran. Jadi dia tidak mengasihi adiknya, dia tidak melakukan kebenaran, maka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 tadi, dia tidak berasal dari anak-anak Allah, tapi dari si jahat. Kemudian apa yang kita perlukan, saudara? Ya kita akan ngomong, kan aku nggak bunuh. Iya, betul saudara. Kita itu nggak bunuh. Tapi pengalaman hidup itu seringkali terjadi bunuh-bunuhan. Di mana sering terjadi bunuh-bunuhan? Saudara, antar gereja itu bisa bunuh-bunuhan. Antar gereja itu bisa bunuh-bunuhan. Membunuh itu bukan berarti kill langsung physically. Tapi membunuh itu ingin membinasakan. Ini pengalaman saya. Tahun 2005 atau 4 sampai dengan tahun 2017-18. Saya melayani di Tegal. Gereja itu gereja yang bermasalah. Pecah. Dan waktu saya masuk pecah. Satu grup itu pindah keluar, membawa komputer, membawa mobil, membawa LCD, semua itu dibawa. Ketika saya datang dengan Pak Charlie ya, itu gereja nggak punya apa-apa. Dibeliin LCD baru, dibeliin. Karena apa? Yang satu ini marah dan kepingin gereja itu mati. Itu nggak berhenti di situ, saudara. Kalau ada kebaktian tengah minggu, kita ada acara, sana juga bikin. Persis jamnya. Memastikan supaya orangnya dia nggak balik ke sana, kalau bisa yang sini balik sini.
Saya katakan pada teman-teman, stop. Sana anak Tuhan, sini anak Tuhan. Jangan ada ribut. Kebetulan saya nggak ikut ribut. Jadi secara mental saya nggak terbeban apapun juga. Itu terus berlanjut, saudara. Kebencian itu terjadi secara dari mana itu? Hamba Tuhan. Saya juga pengalaman, kalau ada hamba Tuhan yang jemaatnya kemudian mau nikah, kemudian dengan gereja lain, dan nanti diberkati gereja lain, nggak bisa diajak ngomong, saudara. Loh, coba lihat, saudara, mengapa terjadi demikian? Tanpa sadar, sampai hamba Tuhan pun masih memiliki nafsu membunuh pelayanan yang lain. Maka itu berbahaya. Kita mengalami seolah-olah seperti Kain membunuh Habil. Sekalipun saudara, tapi karena tidak punya kasih yang berasal dari lahir baru kasih Allah, maka dia menjadi pembunuh. Yang kedua apa, saudara? Yang kedua, kita mengatakan kita nggak membunuh. Tapi dikatakan benci pun itu sudah membunuh. Ini kepalsuan yang kedua. Banyak orang Kristen yang mengatakan Kristen masih punya rasa benci. 1 Yohanes 3 ayat 13 sampai 15 lanjutannya. Janganlah apa? Kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Karena dunia itu dari si jahat pasti membenci anak-anak Allah. Jadi kalau kita ini dibenci, itu jangan kaget gitu. Jangan kita kemudian mundur jadi orang Kristen karena kita dibenci. Kalau kita anak Tuhan itu otomatis gak disukai. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia ngeri loh saudara. Kalau kita itu nggak bisa mengasihi, hukumnya Tuhan, engkau dan saya masih di dalam maut, belum di dalam hidup kekal. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kita bisa sakit hati dengan orang, bisa. Tapi kalau itu sudah menjadi kebencian, tapi kalau kemudian itu menjadi pola hidup kita, menjadi habitual, menjadi kebiasaan yang terus kita pelihara di dalam hidup kita, bisa-bisa kita adalah orang yang gagal untuk hidup di dalam anak-anak Allah. Karena benci itu dikatakan seperti membunuh. Dunia membenci kita karena mereka seperti Kain yang hidup berasal dari si iblis. Ya, oleh karena itu saudaraku sekalian, dikatakan lagi, kalau engkau dan saya tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengampuni orang lain, apalagi saudara seiman kita, something wrong dengan iman kita. Ya, something wrong. Ya. Kita ini masih bisa berbuat dosa, tetapi tidak hidup di dalam dosa. Ya, kita ini bisa berbuat salah, tetapi tidak ingin mengulang kesalahan, dan sekali kita berbuat dosa, kita tuh kemudian hati kita itu akan merasa aku berdosa. Nah, orang yang belum lahir baru, dia mengulang-ulang dosanya karena tidak pernah merasa bersalah, maka dia dikatakan dia bukan orang yang berasal orang yang lahir baru. Ya, jadi habitualnya itu, dosa itu bukan menjadi, dosa sudah menjadi kebiasaan hidup. Oleh karena itu, mari kita berpikir, dia mengatakan firman ayat 14, antara hidup kekal dan mati kekal, itu salah satu buktinya adalah mengasihi. Ya, ada satu ilustrasi yang bagus. Ada anak-anak sekolah jalan-jalan ke
kebun binatang. Dibawa sama gurunya. Nah, di kebun binatang itu mereka berhenti di kandang singa, ya, kandang singa. Di situ ada orang yang pawang yang lagi membersihkan di depan gitu. Anak-anak senang. Tuh ada anak yang ngomong, "Pak, ya, singanya lucu kayak kucing saya." Tadi gini-gini gitu ya. Lagi tiduran gitu. "Oh iya," gitu. "Pak, ngapa sih di kerangkeng? Lucu deh," gitu. "Persis kucing saya." Si bapak itu hati-hati, nak. Dia lucu, tapi dia punya nafsu membunuh. "Ah, enggak." Bapaknya ngomong, "Kalau orang masuk kandang ini pasti diterkam. Maka itu ada jerujinya." Saudara, jujur, kalau kita lagi jengkel atau benci sama orang, di jalan ini dipepet gitu ya, wush gitu ya. Pak, dipepet pernah nggak, Pak? Kita lagi berdua sama istri mau ke puncak, lagi healing, ces, gitu. Pangkel nggak, Pak? Tabrak truk di depan, kacau loh. Betul nggak? Saudara, kita itu punya nafsu membunuh. Andai kata tidak ada hukum, andai kata tidak ada apapun juga yang membatasi kita, kita itu bisa membunuh. Duit gopek aja bisa bunuh-bunuhan. Maka itu adalah dasar dari manusia yang belum lahir baru. Maka membenci itu sama dengan membunuh karena nafsu membunuh itu ada di dalam orang yang membenci, seperti seekor singa yang kelihatannya jinak tapi dia punya insting untuk membunuh, untuk makan. Manusia juga begitu. Kalau dia berasal masih lahir dari kedagingan, itu pasti waktu marah benci, itu keluar keinginan. Cuman dia nggak ngomong, tapi dengan nafsunya, dengan ekspresinya, itu sebenarnya ingin menghancurkan orang yang dia benci. Anak Tuhan diajar supaya tidak membenci, karena itu kepalsuan. Ya, karena itu kepalsuan. Nah, kepalsuan yang ketiga, satu membunuh, aku nggak bunuh. Dua, benci, aku nggak benci. Betul. Yang ketiga masih palsu apa, saudara? Baca 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 ya. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 ini ujian paling besar dari anak-anak Tuhan. Ujian paling besar. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara, ujian yang ketiga, yang ini banyak orang Kristen melakukan dan dia tidak sadar bahwa dia belum dalam kasih. Yaitu apa? Orang Kristen tidak berbuat jahat. Orang Kristen tidak berbuat jahat dengan yang lain. Nggak ada masalah. Kita pokoknya nggak berbuat jahat. Tetapi kita tidak mengasihi. Kita nggak peduli. Nah, bagi Tuhan, tidak berbuat jahat itu belum berarti adalah lahir baru. Harusnya menjadi seperti Kristus yang rela menyerahkan nyawanya bagi saudaranya. Itu sebagai satu patokan kalau engkau ditanya sejauh apa engkau harus berkorban seperti Kristus. Tetapi langkah awalnya dimulai berbagi. Berbagi hal-hal kalau saudaranya ada di dalam kekurangan. Banyak orang Kristen yang ke gereja baik-baik, memberi persembahan, memberi untuk bangun gereja, memberi untuk ini, taat beribadah.
belum tentu dia dengan sesamanya itu punya hati. Dan Tuhan mengatakan itu belum cukup. Engkau boleh mengasihi Allah. Kalau engkau enggak mengasihi manusia seperti Yesus mengasihi manusia, engkau belum orang yang lahir baru. Berarti zaman sekarang ini zaman di mana orang berbondong-bondong pergi ke gereja yang besar. Di Surabaya itu ada gereja yang sampai 5 kali ibadah. 1 kali ibadah kapasitasnya 6.000 orang. Jadi 1 hari berapa? 30.000. Saya cuma tanya, ngambil dari mana aja mereka? Apakah orang yang beribadah itu kemudian saling kenal? Enggak peduli. Pokoknya datang ke gereja, jadi anak Tuhan, dengar firman, kayak cecak. Pujiannya bagus. Memberi persembahan, memberi apa yang diminta gereja dengan rasa, aku sudah memberi. Itu belum orang yang lahir baru. Gila. Firman itu mengatakan, sampai sejauh itu tindakan religius seseorang itu datang kepada Tuhan. Bahkan mengasihi Tuhan, dikatakan engkau belum lahir baru. Kain juga mengasihi Tuhan. Dia memberi persembahan. Dia tidak membunuh, marah dengan Tuhan. Dia marah dengan Habil. Dia bunuh adiknya. Kasih pada Tuhan boleh you mau mengatakan apapun juga. Tetapi kalau tidak ada kasih kepada saudaranya, no, Tuhan mengatakan. Ini bahaya sekali, saudara. Di sini saya senang sekali, walaupun kita kecil, tapi kita ada berbagi, betul? Ya, yang pintar masak selalu masak, yang bikin tahu selalu bikin tahu, kan gitu toh? Yang suka makan, makan, kan gitu ya, saling berbagi. Gitu. Tapi itu penting, saudara. Kita itu menjaga hati ini. Ya, ada yang perlu kita bantu. Saya itu sampai ya waktu pandemi itu ada satu jemaat yang di luar kota itu. Betul-betul. Gak punya apa. Pak, saya diusir dari rumah karena kontrakan udah habis. Ya udah, saya punya sekian, saya kasih untuk kontrak setahun. Saya katakan sorry ya, aku hanya ada ini. Hidupnya itu memang, waktu pandemi itu banyak orang yang betul-betul sulit. Tapi ya, kita punya hati. Jangan doa aja, maka Tuhan Yesus ngomong, kalau ada orang nggak punya baju, doakan selamat jalan gitu. Engkau hendak berbagi jubahmu. Nah itu juga sesuatu yang salah. Jadi saudaraku sekalian, disinilah engkau dan saya cinta Tuhan, cinta ibadah. Kalau engkau enggak saling, hatimu enggak klik dengan saudara yang ada di sekitarmu, engkau belum lahir baru. Karena itu saudara, ketika orang datang beribadah ke gereja, apa sih yang terjadi? Apakah dia adalah orang konsumen? Banyak orang datang ke gereja, cuman konsumen. Mau dengarkan khotbah yang bagus, mau dengarkan musik yang bagus, mau duduk di tempat yang bagus. Tapi sebenarnya mereka konsumen. Aku mau dipuaskan. Orang datang ke gereja beribadah, harusnya berkorban untuk melayani sesama. Berkorban untuk melayani sesama. Bukan konsumen. Maka jangan jadi gereja yang cuma ingin orang banyak hadir, bikin sesuatu yang hebat. Itu semua konsumen. Saling tipu antara gereja dengan jemaat. Tipu-tipuan. Yang ketawa Tuhan, yang tersenyum iblis. Orang datang ke gereja bukan untuk konsumen. Memang kita perlu mendapat firman. Memang kita perlu untuk disenangkan dengan fellowship. Tapi jangan lupa, kita adalah orang yang harus berkorban. Untuk apa? Melayani sesama. Kalau engkau dan saya berani berkorban untuk Tuhan, juga kita.
orang yang gak punya hati kepada sesama, kosong hidupnya. Yakin. Mengapa orang itu bisa upset dengan sesuatu yang dia sudah lakukan? Mengapa orang itu jenuh dengan kehidupannya, dengan pekerjaannya? Satu, hatinya enggak untuk sesama. Ini saya berikan kesaksian 2 orang yang bersaksi. Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Dan satu lagi adalah seorang profesional. Ada seorang guru yang ikut seminar kami di Hagai. Dia saksi, saya itu nggak ngerti mau ikut apa. Tapi selesai seminar saya baru sadar. 14 tahun saya jadi guru. Sekolah Kristen lagi. Saya nggak pernah peduli dengan kondisi murid saya. Lu goblok, silahkan. Lu mau nurut gua pinter naik kelas, itu memang baik. Enggak, gua nggak peduli. Pokoknya gua jadi guru, gua ngajar, jam gua bagus, gua dapat gaji, semuanya beres. Pokoknya gua sudah melakukan bagian gua. Ternyata dia mengatakan, saya tidak pernah melihat di depan saya itu anak-anak yang harus dilayani untuk supaya mereka juga menjadi murid yang nantinya percaya kepada Tuhan. Saya menyia-nyiakan 14 tahun saya hanya untuk diri saya. Itu satu. Orang yang, dan dia merasakan memang jenuh. Karena apa? Gak ada kasih. Bina mana? Anakmu bangun jam 2 bangun, jam 3 bangun, jam 4 bangun, jam 5 bangun, jam 6 bangun. Kamu buang gak anak? Enggak. You berkorban karena apa? Kasih. Orang itu kalau ada kasih, pasti berani berkorban. Nah ini problemnya, karena kita nggak ada kasih. Satu lagi, seorang senior HRD dari satu perusahaan yang besar. Saya udah jenuh Pak. Saya mau pensiun aja, karena buat dia, uang nggak masalah, suaminya juga karirnya bagus. Bosen. Selalu problem. Tapi ketika dia sadar, ternyata di depanku itu ada orang-orang yang harusnya bisa aku layani supaya aku memperkenalkan Kristusku. Semangat kerja, gajinya tetap, pekerjaannya tetap, persoalannya tetap. Mengapa dia mau? Karena tadinya dia kosong. Nggak ada orang yang dia kasihi. Tetapi setelah dia tahu bahwa Tuhan itu minta kita mengasihi, maka dia memandang dunia itu berbeda sekali. Persoalan besar boleh terjadi. Orang itu menjengkelkan pasti, itu tugasnya HRD. Tapi dia melayani dengan semangat sekali. Ayat 18 yang terakhir. Anak-anakku, marilah apa? Kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, dorongan itu harus ada di dalam hati kita. Sekali lagi, jangan kita hanya menjadi konsumen, tapi jadilah orang yang berkorban untuk melayani. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Supaya kami memperhatikan kualitas hidup baru, lahir baru yang ada di dalam diri kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami supaya kami menjadi orang-orang yang benar-benar produk dari kelahiran baru oleh karena Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Kau memberkati setiap jemaat. Terima kasih Tuhan. Persekutuan yang indah dalam jemaat di tempat ini sudah terjadi dan terus terjadi.
Berkatilah Tuhan supaya benar-benar kami saling mengasihi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Kris untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Benar-benar kasih membawa perubahan yang nyata. Kalau kita mengasihi sesama, semua hubungan indah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan siang hari ini. Biarlah kami lebih lagi mengasihi sesama kami, keluarga kami. Biarlah terpancar Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Dalam pekerjaan kami, biarlah kasih Kristus mengalir untuk sesama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami boleh memberikan persembahan yang terbaik melalui kekurangan dan kelebihan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berikan dengan sukacita. Haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat boleh bangkit berdiri. Silakan untuk Ibu Gembala. Sebelumnya ada pengumuman minggu depan kita menghadapi perjamuan Asa Kudus. Kita persiapkan hati dan pikiran kita biar lebih dekat lagi pada Tuhan. Kita tidak tahu ke depan ini. Kita selalu mengucap syukur biar kita mengerti semua akan kehendak Tuhan. Hari Sabtunya ada doa untuk pengerja semua yang terlibat, harap hadir jam 9 di tempat ini. Kita sama-sama berdoa. Kita terbeban untuk gereja-gereja kita yang masih belum selesai izin-izinnya. Ayo kita berdoa, berdukung dalam doa ini untuk pekerjaan Tuhan juga. Mari kita sehati berdoa. Benar Bapa, kami datang pada siang hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu begitu indah dalam kehidupan kami, menegur dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Biar kami mengerti semua apa yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Bukan dengan perkataan aja, kami harus dengan perbuatan kami ya Tuhan. Tuhan, biar firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami. Biar kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, urapi juga hamba-Mu Pak Kris yang menyampaikan firman-Mu. Di mana dia berada, Tuhan urapi dia. Biar banyak orang-orang yang mengenal Engkau lebih dekat lagi. Banyak orang-orang yang bertobat ya Tuhan. Tuhan berkati juga semua rumah tangganya, anak-anak dan mantu-mantunya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pada siang hari ini kami juga berdoa jemaat-Mu yang tidak hadir pada pagi hari ini. Apapun permasalahan mereka, Tuhan yang bisa mengetahui isi hati mereka.
Tuhan yang menilik hati mereka dalam pergumulan mereka, apapun dalam kekurangan mereka, Tuhan yang mencukupkan. Yang sakit juga Tuhan jamah Tuhan semua. Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Kami tidak sebut satu persatu ya Tuhan. Tuhan yang telah menjauh, Tuhan tarikan kembali. Biar mereka lebih setia lagi akan mencari Engkau ya Tuhan. Bapa, pada siang hari ini Engkau juga tahu pergumulan kami anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Apapun permasalahan mereka, Tuhan yang menilik mereka ya Tuhan. Tuhan jawab pergumulan mereka. Biar mereka juga bisa mengasihi satu dengan yang lain ya Tuhan. Itu perintah-Mu ya Bapa. Sebentar juga kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu juga ya Tuhan. Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati mereka. Tuhan beri pengertian pada mereka masa kecil ini. Biar mereka juga berjalan menurut apa yang Kau perintahkan ya Tuhan. Dan makanan yang telah tersedia juga Tuhan kuduskan ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang menyiapkan ya Bapa. Sebentar kalau kami juga berdoa sehati sepikir untuk gereja-Mu ini ya Tuhan. Masih dalam pergumulan kami ya Tuhan. Tuhan tahu kerinduan kami, Tuhan tahu isi hati kami. Apapun yang kami hadapi ini ya Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan memberi kekuatan pada kami. Tuhan beri jalan keluar semua. Biar ini rumah-Mu yang kami mau kerjakan ya Tuhan. Biar kami mau menurut apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Biar kami semua sehati sepikir. Biar berjalan dengan sempurna ya Tuhan. Biar apapun izin yang diurus ini, biar semua mempermudah semua jalannya ya Bapa. Kalau Tuhan yang menghendaki ya Tuhan. Semua kami serahkan di tangan kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kau pakai lebih lagi ya Tuhan. Kau urapi dia, Kau berkati dia. Rumah tangganya juga ya Tuhan. Semua Tuhan libatkan kami semua dengan tali kasih-Mu ya Bapa. Biar kami selalu dapat bergandengan tangan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami juga usai dari tempat sini, Tuhan juga menyertai kami. Di mana kami pun berada, Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami. Tuhan beri selalu sukacita ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayangnya Yesus Kristus. Persekutuannya dengan Roh Kudus. Dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapa terima kasih. Puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah